Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Lutfi Aldian dengan nomor pokok mahasiswa 222170045. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah pembentukan Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, untuk itu mari kita simak videonya. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah terkait dengan pembentukan Pulau Bali. Struktur geologi regional Bali sudah dimulai sejak dengan adanya kegiatan di lautan selama Kelam Miosen. Di bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batuan gamping. Kegiatan gunung api lebih banyak terjadi di daratan yang menghasilkan gunung api dari barat hingga ke timur. Seiring dengan terjadinya dua kaldera, yaitu mula-mula kaldera Buyan Bratan dan kemudian kaldera Batur, Pulau Bali masih mengalami gerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian utara. Nah, akibatnya formasi Palasari terangkat ke permukaan dan Pulau Bali pada umumnya mempunyai penambangan dari utara ke selatan yang tidak simetris. Bagian selatan lebih landai dari bagian utara. Stratigrafi regional berdasarkan peta geologi Bali tergolong masih muda. Batuan tertua kemungkinan berumur Miosen Tengah. Nah, lalu penjelasan selanjutnya yaitu adalah terkait dengan pembentukan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, berdasarkan interpretasi rekonstruksi dari Robert Hall, yaitu ahli geologi asal Inggris, pada tahun 2013, Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara sekitar 25 juta tahun yang lalu atau pada kala Oligosen akhir masih belum terbentuk sepenuhnya. Hanya terdapat Pulau Sumba yang berdekatan dengan kaki dari Pulau Sulawesi dan Pulau Timor yang masih menyatu dengan paparan Sahul atau daratan Sahul pada saat itu. Nah, pada 20 juta tahun yang lalu atau saat Miosen awal, bagian besar dataran Sunda mulai menjadi laut dangkal akibat pelapukan yang material sedimennya berakhir di lautan dalam. Di sisi lain, zona subduksi masih makin menekuk dan memanjang ke arah barat. Pada Miosen Tengah atau pada 15 juta tahun yang lalu, akhirnya Pulau Bali mulai terangkat dan terbentuk di lautan dangkal akibat subduksi dari Pulau Sumba mulai bergerak ke arah barat. Sedangkan Pulau Timor yang berada di dekat Australia mulai bergerak secara bertahap ke arah utara. Saat 10 juta tahun yang lalu atau pada kala Miosen akhir, pulau-pulau di Kepulauan Nusa Tenggara mulai terbentuk di lautan dangkal seperti Lombok dan Sumbawa. Karena zona subduksi selatan Jawa mulai aktif. Pada 5 juta tahun yang lalu atau pada saat Paleosen awal, Pulau Flores sampai Pulau Wetter sudah mulai muncul di dalam laut dangkal dan sedikitnya Pulau Sunda Kecil sudah muncul ke permukaan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah terkait dengan sejarah penamaan Pulau Bali. Jika sumber sejarahnya adalah prasasti yang ditemukan di Bali, ketiga nama tersebut yang paling sering digunakan adalah nama Bali. Nama Bali sendiri paling sering disebutkan misalnya prasasti Blonjong yang dianggap sebagai prasasti tertua di Bali berisikan angka 835 Saka atau 913 Masehi dan kata Wali Dwipa. Sementara itu, Prasasti Gobleg Puradesa II yang dituliskan pada tahun 983 Masehi juga mengandung kata Bali. Prasasti Raja Jayapunggus antara lain dalam Prasasti Buwuhande sekitar tahun 1100-an Masehi menggunakan kata Bali yang berarti dihormati di sini di Bali. Kalimat Pinaka Pangpu Jiwa Ning Jiwa Jiwa Waradana Cincin Bali Dwipa ditemukan dalam prasasti tersebut yang berarti merupakan sumber penghidupan untuk pertumbuhan setiap penduduk Pulau Bali.
Lalu selanjutnya yaitu adalah terkait dengan sejarah penamaan Kepulauan Nusa Tenggara. Nama Nusa Tenggara diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin pada tahun 1950-an, menggantikan nama sebelumnya yaitu Kepulauan Sunda Kecil yang berarti Kepulauan Sunda Kecil. Nama Nusa berarti pulau-pulau, sedangkan Tenggara berarti Tenggara, mengacu pada letak pulau-pulau tersebut di bagian tenggara Indonesia. Saat ini, nama Nusa Tenggara digunakan oleh dua wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepulauan Nusa Tenggara memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini. Banyak ditemukan arkeologis seperti Naraka di Pulau Sangiang di Bima, kompleks sarkofagus di Aikrenum Sumbawa, dan pot hias di Gunung Piring, Lombok Tengah telah ditemukan di kawasan Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadikan sebagai objek penting penelitian sejarah. Nah, berikut sudah saya jawab. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olin Maulani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penamaan Pulau Bali. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali ditemukan dari berbagai prasasti, antara lain prasasti Blanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Nah, kita akan masuk ke dalam kondisi geologi Pulau Bali. Secara geologi, Pulau Bali termasuk masih muda. Batuan tertua berumur Miosen. Secara garis besar, Pulau Bali memiliki batuan yang dapat dibedakan menjadi beberapa batuan, yaitu di antaranya Formasi Ulakan, Formasi Selatan, Formasi Batuan Gunung Api Pulaki, Formasi Prapat Agung, Formasi Asah, Formasi Batuan Gunung Api Kuarter Bawah, dan Formasi Batuan Gunung Api Kuarter. Yang pertama ada Formasi Ulakan. Formasi Ulakan merupakan formasi yang tertua berumur Miosen atas, terdiri dari setumpukan batu yang berkisar dari lava bantal dan breksi basal dengan sisipan gampingan. Nama Formasi Ulakan sendiri diambil dari nama kampung Ulakan yang terdapat di tengah sebaran formasi tersebut. Bagian atas Formasi Ulakan merupakan formasi surga yang terdiri dari tupa, naval, dan batu pasir. Singkapan yang cukup luas terdapat di bagian tengah daerah aliran sungai surga. Di sini batuan umumnya miring ke arah selatan atau sedikit ke tenggara sekitar 170 sampai 190 derajat dengan kemiringan lereng hingga cukup curam yaitu 20 sampai 50 derajat. Singkapan lain berupa jendela terdapat di barat daya Pupuan dan dengan litologi yang mirip. Yang kedua ada Formasi Selatan. Formasi ini menempati semenanjung selatan. Batuannya sebagian besar berupa batu gamping keras. Menurut Kadar pada tahun 1972 dan KM Ejasta pada tahun 1995, tebalnya berkisar 600 meter dengan kemiringan menuju ke selatan antara 7 sampai 10 kandungan fosil yang terdiri dari Lepidosiklina M. palus, Cycloclipus sp, Operculina sp, menunjukkan berumur Miosen. Selain di semenanjung selatan, formasi ini juga menempati Pulau Nusa Penida. Yang ketiga ada Formasi Batuan Gunung Api Pulaki.
Kelompok batuan ini berumur Pliosen, merupakan batuan beku yang umumnya bersifat basal, terdiri dari lava dan breksi. Sebenarnya terbatas di daerah Pulaki. Meskipun dipastikan berasal dari gunung api, tetapi pusat erupsinya tidak lagi dapat dikenali. Di daerah ini terdapat sejumlah kelurusan yang berarah barat timur, sehingga setidaknya sebagian dapat dihubungkan dengan persesaran. Mata air panas yang terdapat di kaki pegunungan pada perbatasan dengan jalur datar di udara dapat dianggap sebagai salah satu indikasi sisa vulkanisme yang panasnya mencapai 47 derajat Celcius dan bau belerang yang cukup keras. Yang keempat, ada formasi Perapat Agung. Kelompok batuan ini berumur Pliosen, menempati daerah Perapat Agung di ujung barat Pulau Bali. Selain batu gamping, dalam formasi ini terdapat pula batu pasir, gampingan, dan naval. Yang kelima, ada formasi Asahan. Kelompok batuan ini berumur Pliosen, menyebar dari barat daya Seririt ke timur hingga di barat daya Tejakula. Pada lapisan bawah umumnya terdiri dari breksi yang berkomponen kepingan batuan bersifat basal, lava, dan obsidian. Batuan ini umumnya keras karena perekatnya biasanya gampingan. Di bagian atas terdapat lava yang kerap kali menunjukkan rongga. Kadang-kadang memperlihatkan lempengan dan umumnya berbutir halus. Kerap kali nampak struktur bantal yang menunjukkan suasana pengendapan laut. Selanjutnya ada formasi batuan gunung api kuarter bawah. Kuarter di Bali didominasi oleh batuan berasal dari kegiatan gunung api. Berdasarkan morfologinya dapat diperkirakan bahwa bagian barat Pulau Bali ditempati oleh bentukan tertua yang terdiri dari lava, breksi, dan tufa. Batuan yang ada basal, tetapi sebagian besar bersifat andesit. Semua batuan vulkanik tersebut dirangkum ke dalam batuan gunung api Jemberana. Berdasarkan kedudukannya, terdapat sedimen yang mengalasi. Umur formasi ini adalah kuarter bawah. Seluruhnya merupakan kegiatan gunung api daratan. Pada daerah Candi Kusuma sampai Melaya terdapat banyak bukit rendah yang merupakan terumbu terbentuk pada alas konglomerat dan di atasnya menimbun longgokan ke dalam formasi Palasari. Suatu bentukan mudah karena pengangkatan endapan di sepanjang tepi laut. Lalu yang terakhir ada formasi batuan gunung api kuarter. Kegiatan vulkanis pada kuarter menghasilkan terbentuknya sejumlah kerucut yang umumnya kini telah tidak aktif lagi. Gunung api tersebut menghasilkan batuan tufa dan endapan lahar buyan, beratan, dan batur. Batuan gunung api Gunung Batur, batuan gunung api Gunung Agung, batuan gunung api Batu Karu, lava, dan Gunung Pawon, dan batuan gunung api dari kerucut subresen, Gunung Pohen, Gunung Sangiang, dan Gunung Lesung. Gunung api tersebut dari keseluruhannya hanya 2 yang kini masih aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur di dalam kaldera Batur. Lalu selanjutnya ada bentuk lahan Pulau Bali. Terdapat beberapa bentuk lahan di Pulau Bali. Yang pertama ada bentuk lahan asal vulkanis.
Berdasarkan relief dan topografinya, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Hal itu menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Yang kedua ada bentuk lahan asal struktural, merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses endogen atau proses tektonik. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi, sehingga membentuk lipatan dan patahan. Di Bali, daerah patahan yang berada di Desa Angseri, Kabupaten Tabanan menyebabkan keluarnya sumber air panas. Di Kabupaten Buleleng, yaitu di daerah Banjar, juga terdapat air panas. Hal ini dikarenakan oleh batuan di bawah Gunung Watukaru yang sifatnya impermeable atau batuan yang sulit ditembus oleh magma. Panas bumi keluar pada patahan di dua daerah tersebut. Yang ketiga ada bentuk lahan asal proses denudasional, merupakan bentuk lahan yang berasal dari proses pelapukan atau weathering, erosi, dan gerak massa batuan, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Ada 3 proses bentuk lahan, yaitu lereng utama mundur, lereng utama mengecil, dan lereng utama menjadi pendek. Pada umumnya, kejadian seperti ini terjadi di Bali pada daerah yang memiliki kemiringan terjal seperti daerah Kintamani dan Busung Biu. Lalu selanjutnya ada bentuk lahan asal proses pluvial, merupakan bentuk lahan yang berasal dari terjadinya erosi, transportasi, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Berbagai contoh bentukan asal proses pluvial seperti dataran aluvial, dasar sungai, rawa belakang, dataran banjir, tanggul alam, lakustrin, ledok pluvial, gosong lengkung dalam, teras pluvial, kipas aluvial, delta, igir aluvial. Pada umumnya di Bali Selatan, daerah Kota Madia, Denpasar, dan Badung merupakan daerah dataran banjir karena ketinggian wilayah yang rendah dan pengendapan tanah aluvial yang dimanfaatkan untuk daerah persawahan. Di Kabupaten Tabanan juga terdapat dataran aluvial di mana banyak terdapat endapan tanah vulkanik yang diakibatkan oleh adanya erosi di daerah hulu. Daerah Tabanan terkenal dengan julukan lumbung padi karena sebagian besar daerah persawahan berada pada Kabupaten Tabanan dengan memanfaatkan dataran aluvial ini. Lalu selanjutnya ada bentuk lahan asal marin. Daerah Bandara Ngurah Rai sampai Jimbaran, garis pantai yang terhubung dengan Bukit Badung merupakan daerah rawa-rawa atau payau di mana terdapat berbagai jenis hutan mangrove. Daerah seperti ini terbentuk oleh adanya sedimentasi material berbutir halus dan pantai yang relatif dangkal. Di Bali, bagian selatan memiliki fenomena pantai yang sangat indah, seperti di Pantai Nusa Dua yang memiliki pasir putih. Hal ini terjadi karena abrasi yang terjadi pada batuan karst di daerah tersebut. Beda halnya dengan pantai-pantai yang umumnya ada di daerah Bali yang memiliki pantai berpasir hitam, seperti di Pantai Soka yang ada di Tabanan, Lopina yang ada di Buleleng. Lalu selanjutnya ada bentuk lahan asal proses angin, merupakan bentuk lahan yang berasal dari pengikisan yang dilakukan oleh aktivitas angin, seperti pengangkatan pasir yang halus. Jarang ditemukan di daerah Bali karena di Bali angin tidak begitu kencang, seperti di daerah Pantai Parangtritis atau Yogyakarta. Vegetasi penutup yang ada di pantai Bali pada umumnya sangat rapat, dan objek-objek lain seperti bangunan dan bukit yang menjadi penghalang untuk proses aeolian ini.
Lalu selanjutnya ada bentuk lahan asal proses pelarutan. Merupakan bentukan lahan yang terbentuk di daerah kapur karena batuan-batuan kapur yang mudah terlarut. Beberapa lokasi di Bali yang mempunyai kawasan karst yang berkembang antara lain di Pulau Bali bagian selatan seperti di Pecatu, Jimbaran, di Pulau Nusa Penida juga daerah karst karena memiliki batuan gamping yang melimpah. Bukit karst yang berbentuk kerucut, kubah, dan elipsoid. Bali sangat beruntung memiliki kawasan perbukitan karst Jimbaran karena tidak setiap daerah memiliki bentuk bentang lahan tersebut. Lalu selanjutnya ada letak Provinsi Bali. Letak geografis Bali berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok atau Pulau Nusa Tenggara di sebelah barat. Lalu letak astronomis, Pulau Bali terletak antara 8 derajat 3 menit 38 detik sampai 8 derajat 50 menit 56 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 39 detik bujur timur. Batas-batas Pulau Bali meliputi di sebelah utara ada Laut Bali, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Selat Lombok, dan di sebelah barat ada Selat Bali. Lalu selanjutnya ada iklim. Bali dikenal sebagai surga tropis yang ada di Indonesia. Iklim Bali adalah iklim tropis di mana pergantian musimnya dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali, sama seperti musim yang terjadi di Indonesia secara umum. Provinsi Bali mengalami musim penghujan pada bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau mulai dari April hingga Oktober. Untuk curah hujan rata-rata di Bali adalah 127 mm per bulan. Sedangkan temperatur udaranya bervariasi mulai dari 24 derajat hingga 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada klasifikasi iklim. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, Provinsi Bali termasuk tipe iklim C sampai F. Tipe iklim F berbanding rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah adalah 167 sampai 300%. Tersebar di wilayah pesisir utara dan timur Pulau Bali. Sebagian kecil wilayah perbukitan Bali selatan. Sedangkan tipe C, perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah adalah 33,3 sampai 60% di bagian tengah Pulau Bali, dan tipe D, perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah adalah 60 sampai 100 derajat di bagian tengah dan barat Pulau Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam Bali. Nah, sumber daya alam Bali ya menjamin gitu penghasilan Bali. Biasanya itu kan kayak pertanian dan perkebunan gitu. Hasilnya itu seperti kelapa, kopi, padi, ubi, kayu, dan jagung. Nah, terus ada keunikannya kondisi alam dan budaya gitu sangat menunjang pengembangan industri wisata. Karena keunikannya, Bali telah menjadi kawasan pariwisata kelas 1 yang menjadi tujuan utama wisatawan asing. Nah, kebudayaan Bali menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satu gitu majalah dunia juga telah menobatkan Bali menjadi pulau terbaik di dunia. Beberapa ya sumber daya alam di Bali itu, yang pertama ada sumber daya mineral yang berharga. Nah, sumber daya mineral gitu adalah batu kapur. Nah, batu kapur ini tersebar di wilayah Prapat Aung, Malayu, Jimbaran, Pecatu Badung, dan Nusa Penida. Batu kapur ini merupakan bahan dasar gitu dari pembuatan semen. Lalu ada yang kedua, lahan pertanian. Bali memiliki tanah subur yang cocok untuk pertanian. Banyak gitu tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah tumbuh di sini. Lalu ada sumber air.
Bali memiliki sumber air yang penting, utama gitu, kehidupan utama ya sehari-hari masyarakat. Namun penting gitu untuk menjaga kelestarian sumber daya air ini dalam rangka gitu pembangunan gitu, dalam rangka pembangunan dan peningkatan kebutuhan air. Lalu ada sumber daya laut. Nah, sumber daya laut di Bali ini seperti ikan, karang, dan populasi biota laut lainnya gitu. Lalu ada sumber sumber daya laut, yaitu kayak pertanian laut ya, kayak misalnya budidaya ikan, terus rumput laut dan moluska ditambak gitu, dan perairan terbuka adalah salah satu cara utama Bali untuk mengelola sumber daya laut di Bali ini. Jadi membantu menjaga gitu stok ikan alami dan memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat. Ada pariwisata laut, wisata bahari seperti selam, snorkeling, dan perjalanan kapal menyediakan pendapatan tambahan dan mengedukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Pariwisata juga perlu diatur gitu agar tidak merusak terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Lalu ada pengelolaan terumbu karang. Nah, terumbu karang yang sehat penting gitu bagi keberlanjutan ekosistem laut. Perlindungan terumbu karang, regulasi penangkapan ikan, dan upaya gitu pemulihan terumbu karang adalah bagian dari pengelolaan ini. Lalu ada pertambangan. Nah, Bali juga memiliki pertambangan yang meliputi tambang, batu, pasir, dan material bangunan lainnya. Nah, wisata alam dan pariwisata. Keindahan alam Bali seperti pantai, gunung, dan hutan merupakan aset penting bagi industri pariwisata. Wisatawan datang gitu untuk menikmati keindahan alam pulau ini gitu. Dilanjut ke flora. Nah, flora di Bali itu bermacam-macam ya, yaitu ada pohon banyan. Nah, pohon banyan ini nama lain dari pohon beringin. Jadi pohon beringin ini merupakan simbol budaya yang penting di Bali. Pohon ini memiliki akar dan udara yang unik gitu, dan sering dianggap sebagai tempat keramat. Lalu ada pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di sepanjang pantai dan memberikan buah yang berguna bagi masyarakat setempat gitu. Lalu ada bunga cananga. Nah, bunga yang digunakan dalam penghasilan minyak wangi sering digunakan dalam upacara agama dan spa. Lalu ada padi. Nah, pertanian padi adalah pemandangan umum di Bali. Nah, seperti kayak kafe-kafe di Bali itu biasanya pemandangan spot objek utama itu ini ya, persawahan gitu. Sawah di Bali ini bertingkat gitu ya. Terus merupakan bagian penting gitu dari landscape budaya dan pertanian. Dilanjut ke fauna. Nah, fauna itu di Bali yang pertama ada monyet ekor panjang. Nah, monyet ekor panjang Bali adalah spesies endemik yang hanya ditemukan di pulau ini. Mereka sering terlihat di sekitar kuil dan hutan. Jadi biasanya monyet ekor panjang ini di pinggir jalan juga banyak gitu, biasanya di daerah yang mau ke Ubud gitu. Banyak monyet ekor panjang di Ubud gitu, sekitar jalan gitu. Hampir semua di jalan itu biasanya ada sih di Bali gitu. Lalu ada burung jalak Bali. Nah, burung jalak Bali adalah burung langka dan dilindungi. Mereka memiliki tampilan yang menarik dengan bulu putih dan tengkuk berwarna hitam. Lalu ada biawak. Biawak sering terlihat di sekitar hutan dan pegunungan Bali. Mereka adalah bagian dari ekosistem pulau ini. Yang terakhir ada ikan karang. Nah, Laut Bali memiliki keanekaragaman hayati bawah laut yang kaya. Kita dapat gitu menemukan ikan-ikan karang yang indah dan berbagai spesies biota laut lainnya. Next, yaitu ini gambar ya, gambar yang tadi yang sudah dijelaskan gitu. Dilanjut ada industri pariwisata Bali. Bali dikenal oleh keindahan alamnya, budayanya gitu. Terdapat beragam kerajinan lokal di Bali yang terkenal dan dicari oleh wisatawan. Beberapa kerajinan lokal di Bali itu meliputi kerajinan perak. Bali dikenal dengan perhiasan peraknya yang indah. Wisatawan sering mencari cincin, gelang, kalung, dan perhiasan lainnya yang dirajut dengan detail gitu. Lalu ada yang kedua ada patung kayu. Patung-patung kayu Bali adalah karya seni yang sangat dihargai. Mereka mencerminkan mitologi, agama, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Lalu yang ketiga ada anyaman. Nah, produk anyaman seperti tas, topi, tempat tidur gantung, dan hiasan dinding sering dibuat dengan tangan menggunakan teknik tradisional. Lalu ada kain tenun. Nah, kain tenun Bali dihasilkan dengan teknik tradisional dan motif-motif khas Bali. Kain ini digunakan dalam busana tradisional dan modern. Lalu ada keramik dan porselen. Nah, keramik dan porselen dengan motif Bali sering dijadikan oleh-oleh. Barang-barang ini bisa berupa piring, cangkir, dan hiasan dinding. Lalu ada kerajinan perunggu. Kayak patung perunggu, Bali menggambarkan gitu karakteristik unik dan simbolisme keagamaan.
Lalu ada kerajinan kulit seperti tas, dompet, dan ikat pinggang dari kulit adalah pilihan populer sebagai oleh-oleh gitu. Lalu ada lukisan tradisional dan modern. Nah, Bali juga memiliki komunitas seniman yang menghasilkan lukisan tradisional Bali serta karya seni kontemporer yang menarik. Yang terakhir ada wayang kayu. Nah, boneka wayang kulit kayu gitu. Bali sering dijadikan gitu hiasan atau koleksi. Next, yaitu ada keberagaman budaya Bali. Nah, keberagaman budaya Bali ini sangat kaya gitu dan mencangkup berbagai aspek ya kehidupan sehari-hari seperti tradisi, agama, dan seni. Nah, berikut beberapa keberagaman budaya di Bali, yaitu ada agama. Bali gitu dikenal sebagai pulau dengan mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Hindu di Bali ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dari Hindu di tempat lain dengan pengaruh kuat dari kepercayaan dan animisme gitu dari leluhur. Lalu yang kedua ada upacara adat. Ada banyak upacara adat yang dijadikan di Bali seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan lain-lain. Setiap upacara memiliki ritual dan tradisi khusus yang diikuti oleh masyarakat Bali. Dan yang ketiga ada tarian dan musik. Bali terkenal gitu dengan tarian dan musik tradisionalnya. Tarian seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak menggambarkan cerita-cerita mitologis dan sejarah. Lalu ada seni patung dan lukisan. Seni patung kayu dan batu serta lukisan tradisional menggambarkan motif-motif religius, mitologis, dan keseharian. Ada bahasa dan sastra. Bahasa Bali memiliki variasi dialek dan penggunaan tergantung pada konteks sosial ya. Sastra Bali termasuk cerita rakyat, mantra, dan teks-teks religius. Ada pakaian adat. Nah, busana adat Bali mencakup pakaian unik seperti sarong, kamen atau sabuk, dan udeng ikat kepala gitu. Ada pertanian subak. Nah, sistem pertanian subak di Bali merupakan contoh harmoni antara manusia dan alam. Ini mencakup irigasi, kolaboratif, dan praktik-praktik budaya yang terkait dengan penanaman padi. Lalu ada pura dan upacara keagamaan. Di Bali itu penuh dengan pura atau tempat ibadah Hindu yang memiliki arsitektur khas dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Upacara keagamaan seperti odalan dan galungan merayakan hubungan antara manusia dan dewa gitu. Ada kesenian kuliner. Masakan Bali memiliki rasa unik dan bumbu khas. Ini masakan itu kan biasanya babi guling dan gitu, bebek betutu gitu merupakan hidangan khas yang di Bali gitu. Yang terakhir ada perayaan budaya. Nah, festival dan perayaan budaya seperti Nyepi atau Tahun Baru Saka, Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Saraswati merupakan momen penting dalam kalender budaya di Bali. Next, ada sosial budaya Bali ya. Jadi sosial budaya Bali memiliki ciri khas yang kaya dan beragam. Penduduknya mayoritas menganut agama Hindu dengan kuatnya pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian utama banyaknya di Bali itu adalah pertanian ya, pariwisata, dan kerajinan tangan. Suku Bali umumnya adalah orang Bali dengan beberapa minoritas seperti suku Jawa dan Madura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali ya. Bahasa Bali, tetapi bahasa Indo juga umum gitu digunakan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Madenda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan biografi fisiknya. Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 2 pulau utama, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dari jumlah total 280 pulau yang ada, sebanyak 32 pulau yang dihuni oleh penduduk. Sementara itu, total luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah 49.312,19 km persegi. Ini mencakup wilayah perairan, laut, dan daratannya. Untuk luas wilayah daratannya sendiri yaitu sekitar 20.153,15 km persegi atau 40,87% dari total keseluruhan wilayah ya. Dan juga untuk luas wilayah perairan lautnya adalah 29.159,04 km persegi atau sekitar 59,13% dari total keseluruhan luas wilayahnya. Untuk wilayah administrasi sendiri, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Kota Mataram sebagai ibu kota provinsinya yang terletak di Pulau Pokok. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 kabupaten atau kota, di antaranya yaitu Kota Mataram, lalu ada Kota Bima, ada
ada Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Untuk letak Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu berdasarkan garis lintangnya terletak di antara 115,46 derajat sampai 119,5 derajat bujur timur dan 8,10 derajat sampai 9,5 derajat lintang selatan. Sementara itu, dari segi batas administratifnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan di utara, Provinsi Bali di bagian barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di timur, dan Australia di wilayah selatannya. Nah, secara geografis, letak Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti beberapa batas laut, yaitu batas lautnya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Untuk batas laut di sebelah selatan adalah Samudra Hindia, batas laut di sebelah timur adalah Laut Banda dan Laut Arafuru, serta batas laut di sebelah baratnya adalah Selat Bali dan Selat Lombok. Lalu untuk selanjutnya yaitu kondisi geologi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu ada lempeng tektonik. Berdasarkan peta lempeng tektonik wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk ke dalam lempeng benua Eurasia yang bersinggungan dengan lempeng India Australia, sehingga terjadi subduksi di antara keduanya. Selain itu, pulau-pulau besar di Nusa Tenggara Barat juga merupakan terusan dari busur Sunda, sehingga berbeda karakteristik maupun struktur lempengnya dari Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara Barat, struktur lempengnya hampir serupa karena pada proses pembentukannya di waktu bersamaan. Selanjutnya yaitu struktur geologi dan jenis batuan. Di wilayah NTB sendiri, berdasarkan aspek geologinya itu sangat beragam, mulai dari batuan tertua yang berumur tersier hingga yang termuda berumur kuarter. Batuan-batuan ini mendominasi landscape dengan komposisi terbesar dari batuan gunung api dan aluvium yang relatif baru. Nah, dari sini ada peta jenis batuan di Pulau Lombok. Yang warna toska itu merupakan kelompok endapan aluvium, warna krem merupakan batuan gunung api tak terpisahkan, warna jingga merupakan batu apung, warna ungu merupakan kelompok breksi dan lava, warna biru merupakan batu gamping, warna kuning merupakan batu pasir, warna merah merupakan kelompok batuan beku. Nah, untuk di struktur geologi dan jenis batuan di pulau bawah, yaitu yang ada di peta, yang warna kuning merupakan batuan sedimen atau batu lempung tufaan, yang warna merah jambu merupakan batuan vulkanik dengan batuan breksi warna merah, warna coklat merupakan batuan vulkanik dengan batuan breksi andesit basal, warna pink tua merupakan batuan terobosan yaitu andesit basal, desit, dan batuan yang tak teruraikan yang sebagian batuan beku lelehan. Jadi struktur geologi dan jenis batuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dominan adalah batuan beku ya, karena pas saat pembentukan itu pada masih relatif muda, sehingga yang dominan adalah batuan beku. Yang selanjutnya yaitu aspek hidrologi. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 147 Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 147 tahun 1999, batuan wilayah sungai atau SWS Lombok terbagi menjadi 4, yaitu Dodokan, Menanga, Putih, dan Jelatang. Untuk di Pulau Sumbawa sendiri terbagi menjadi 14 SWS yang mencakup Jerwe, Rea, Re, Moyo, Hulu, Pulau Moyo, Empang, Odo, Banggo, Parado, Sari,
rimba, baka, boko, dan B. Untuk selanjutnya yaitu bentuk lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Topografi di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki perbedaan ketinggian yang berkisar antara 0 sampai 3.726 meter di atas permukaan laut untuk Pulau Lomboknya, dan antara 0 sampai 2.755 meter di atas permukaan laut untuk Pulau Sumbawa. Berdasarkan fisiografi yang dibuat oleh Van Gorsel pada tahun 2018, Kepulauan Nusa Tenggara memiliki posisi yang dinamis, dikelilingi oleh laut yang sangat dalam, yaitu di antara Laut Sawul, Flores, dan bagian barat dari Laut Banda. Kemiringan tanah yang dominan adalah kemiringan tanah berkisar antara 15 sampai 40% dengan luas 704.619 hektar atau sekitar 34,96% dari luas wilayahnya. Lalu untuk kemiringan tanah yang paling sempitnya adalah kemiringan tanah 0 sampai 2% seluas 338.452 hektar atau sekitar 16,80%. Terus selanjutnya itu ada gunung di Nusa Tenggara Barat. Terdapat 3 gunung berapi aktif di Nusa Tenggara Barat, yaitu gunung api tipe A, yang diantaranya adalah ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Sanghyang Api. Di Pulau Lombok sendiri terdapat Gunung Rinjani sebagai gunung yang paling tinggi, mencapai ketinggian sekitar 3.786 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, di Pulau Sumbawa terdapat Gunung Tambora dengan gunung yang paling tertinggi mencapai 2.851 meter di atas permukaan laut. Terus selanjutnya yaitu ada pantai di Nusa Tenggara Barat. Pantai yang ada di Nusa Tenggara Barat yakni adalah Pantai Selomblana di Kabupaten Lombok Tengah, Pantai Seger di Kabupaten Lombok Tengah, Pantai Kilimeno di Kabupaten Lombok Utara, Pantai Giri Air di Kabupaten Lombok Utara, di ada Pantai Kuta Lombok di Lombok Tengah, dan juga ada Pantai Tanjung Aan di Kabupaten Lombok Tengah. Di Kabupaten Sumbawa Barat ada Pantai Maluk, di Kabupaten Sumbawa ada Pantai Pulau Moyo, dan juga di Kabupaten Sumbawa Barat itu ada juga Pantai Pulau Kenawa. Untuk di Lombok Barat yaitu ada Pantai Senggigi. Untuk selanjutnya yaitu ada sesar di Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya di sesar di Nusa Tenggara Barat itu cukup banyak ya, karena kan dari jenis batuan dan struktur geologinya relatif muda, dan juga berdasarkan lempeng tektonik di Nusa Tenggara Barat ini terletak di antara zona subduksi dan juga ada tekanan dari sesar Flores. Nah, posisi wilayah yang strategis menghasilkan struktur geologi yang kompleks dan dinamis. Bahkan daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat berumur sangat muda dalam skala waktu geologi, sehingga struktur geologinya tidak stabil dan banyak terjadi gerak orogenesa. Hasil dari pergerakan tersebut menghasilkan sesar atau patahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya yang paling besar dan paling berpengaruh terhadap pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu ada sesar Laut Flores yang berada di utara provinsi ini, yang memanjang dari Pulau Lombok hingga ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Terus selanjutnya yaitu ada iklim di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data yang dipresentasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada tahun 2012 suhu puncak berkisar antara 29,9 derajat Celcius hingga 34,2 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah berkisar antara 17,4 derajat Celcius hingga 22,6 derajat Celcius. Suhu tertinggi umumnya tercatat pada bulan Oktober, sementara suhu terendah terjadi pada bulan Juni. Di Provinsi NTB, kelembaban umumnya relatif tinggi, berkisar antara 77,5
berkisar antara 77 sampai 85% dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 4 sampai 7 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 26 knots. Selain itu, ada variasi dalam jumlah hari hujan. Bulan Agustus dan September mencatatkan jumlah hari hujan terendah yaitu 0 hari. Sementara bulan Desember mencatatkan jumlah tertinggi dengan total 27 hari hujan. Nah, di sini ada juga peta mengenai analisis curah hujan yang paling terbaru dari BMKG. Warna coklat sendiri yaitu curah hujan yang rendah dari 11 sampai 20. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kebencanaan di Nusa Tenggara Barat. Bencana sendiri adalah peristiwa, serangkaian, atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat. Serta bencana dapat diakibatkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Bencana alam memang sulit diprediksi karena teknologi sekarang ini belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya mampu, cuman masih ada beberapa bencana yang masih sulit diprediksi. Namun, dampak dari bencana alam tersebut dapat dikurangi bila kita sudah mengetahui berbagai zonasi risiko bencana melalui peta. Nah, peta risiko bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spesial dan non-spesial berdasarkan kajian risiko bencana pada suatu daerah. Nah, di sini ada peta bencana bencana di Nusa Tenggara Barat pada periode 1 Januari sampai 31 Mei 2022. Ini yang paling terbaru. Untuk bencana alam sekitar 11.831 jiwa terdampak. Luka-lukanya itu ada 2 orang dan 1 meninggal. Lalu ada juga di sini ada peta-peta mengenai risiko bencana di NTB, yaitu ada peta bencana risiko gempa bumi, dan peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana tsunami, peta risiko bencana tanah longsor, peta risiko bencana kekeringan. Kalian bisa lihat di sini ya untuk zonasi peta risiko bencananya sendiri. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nusa Tenggara Barat menurut BPS tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.125.622 juta jiwa. Nah, penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani yang menanam tanaman berupa padi, jagung, kacang-kacangan, dan tanaman palawija lainnya, dan juga bermata pencaharian sebagai peternak, baik peternak sapi maupun kambing. Lalu ada juga yang sebagai nelayan. Nah, nelayan ini mencari nafkah dari hasil laut seperti ikan, cumi, rumput laut, dan lain-lainnya. Semakin berkembangnya Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Lombok, sehingga sekarang tuh makin banyak penduduk yang bekerja di bidang industri, termasuk industri pariwisata seperti pemandu wisata, pemilik homestay, dan lain-lain. Lalu adanya agama di Nusa Tenggara Barat itu mayoritasnya menganut agama Islam, yaitu Islam Sunni. Islam Sunni ini adalah aliran mayoritas dalam Islam yang juga paling banyak dianut di Indonesia secara keseluruhan. Nah, Islam Sunni ini memiliki beragam tradisi dan praktik yang bervariasi tergantung pada kelompok suku dan lokalitas di provinsi ini. Lalu di wilayah NTB juga, terutama di Pulau Lombok, ada juga yang masih mempertahankan tradisi-tradisi Hindu yang diwariskan oleh masa lalu. Ini terutama terlihat di kalangan masyarakat Bali yang tinggal di Pulau Lombok. Sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Barat ini terdapat pada sektor pertanian, di mana adanya pengembangan komoditas jagung yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal itu didukung oleh adanya lahan kering pada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 84%. Nah, lahan kering ini sangat berpotensi atau mendukung kesesuaian untuk pengembangan jagung di Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua ada pada sektor peternakan dan perikanan. Pada sektor peternakan terdapat adanya peternakan sapi yang menjadi budaya turun-temurun dari
leluhur untuk melestarikan sapi. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk dikonsumsi pribadi, tetapi juga diperjualbelikan antar pulau. Lalu pada sektor perikanan, yang kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki garis pantai sepanjang 2.333 km. Nah, adanya garis pantai tersebut menjadikan masyarakat untuk menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan berupa ikan dan rumput laut. Hal tersebut cukup potensial untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Lalu selanjutnya ada pada konteks pertambangan, di mana hasil pertambangan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa potensi batu gamping yang terdapat di Kabupaten Jerowaru, potensi pasir besi yang terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, serta pasir kuarsa yang terdapat di daerah Krumut Pringgabaya yang merupakan bahan baku untuk industri semen. Selanjutnya ada flora fauna yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Fauna yang terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu rusa Timor yang merupakan salah satu satwa liar yang harus dilindungi. Daerah penyebarannya meliputi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Rusa Timor ini memiliki bulu yang panjang, kasar, dan tebal. Warnanya coklat kekuning-kuningan dengan tubuh yang kecil. Di bagian kepalanya terdapat handuk yang bercabang berukuran panjang dan ramping, berfungsi sebagai alat mempertahankan diri pada rusa Timor. Ekornya ditumbuhi bulu seperti di badannya, yang berukuran panjang, sempit, dan kasar. Penyebaran hewan ini ada di daerah padang rumput, savana, dan daerah terbuka. Daging rusa Timor ini dapat dikonsumsi karena mengandung protein tinggi, kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai tikar, dan tanduknya untuk dijadikan hiasan dinding. Selanjutnya ada flora yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Flora tersebut berupa ajang kelincung yang merupakan tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan rumah, jembatan, ukiran, dan perabotan rumah tangga. Memiliki nama Diospyros macrophylla atau bisa disebut dengan kayu hitam ini. Sebenarnya warna kayunya tidak hitam seperti sebutan namanya, melainkan kayunya berwarna merah kekuningan. Ajang kelincung ini berupa pohon dengan tinggi antara 15 sampai 40 meter dan berdiameter mencapai 60 cm. Batangnya tegak dan lurus, tak ada cabangnya, lalu kulitnya cukup tebal hingga 6 mm dan berwarna hitam. Daunnya sendiri berbentuk bulat telur memanjang, elips, atau lanset yang berwarna hijau. Bunganya berwarna putih dan berbau harum, terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya ada pada sektor industri pariwisata, di mana industri pariwisata yang terdapat di Nusa Tenggara Barat ini berupa satu pada Gunung Rinjani. Nah, gunung ini merupakan gunung berapi yang tertinggi di Pulau Lombok yang merupakan salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Puncak dari Gunung Rinjani ini disebut dengan Segara Anak yang memiliki ketinggian sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Di kawah ini terdapat danau yang dikenal sebagai Danau Sagara Anak. Danau ini memiliki warna biru yang memukau dan dianggap sebagai tempat suci dalam budaya Sasak. Nah, budaya Sasak ini merupakan suku asli dari Pulau Lombok. Lalu terdapat juga sebuah pulau di tengah danau yang disebut dengan Pulau Barujari. Lalu yang kedua yaitu ada Pantai Kuta Lombok. Kita sudah tak asing dengan Pantai Lombok yang merupakan salah satu pantai yang paling terkenal di Pulau Lombok. Terletak di selatan pulau, pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan ombak yang cocok untuk berselancar. Pantai Kuta juga merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Ombak di Pantai Kuta ini sangat cocok untuk kegiatan berselancar yang sering dilakukan oleh wisatawan yang sengaja berkunjung ke Pantai Lombok. Yang ketiga ada sirkuit Mandalika. Nah, kita sudah
familiar dengan sirkuit Mandalika ini akhir-akhir tahun ini. Sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit balap yang terletak di daerah Mandalika, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sirkuit ini dibangun untuk menjadi salah satu tempat utama balapan motor maupun balapan mobil di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi lokal di wilayah Mandalika. Selanjutnya yaitu ada sosial budaya yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Yang kesatu berupa rumah adat. Rumah adat di Nusa Tenggara Barat itu berupa rumah balai yang berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Rumah adat ini terletak di Desa Sade, Lombok Tengah. Suku Sasak mempunyai kepercayaan bahwa untuk membangun rumah ini ada aturan-aturan khusus, seperti aturan kapan waktu yang tepat untuk mendirikan rumah ini. Lalu jika aturan tersebut mereka abaikan, diyakini bahwa akan adanya nasib buruk ketika menempati rumah tersebut. Balai Sasak ini memiliki ciri khas yaitu atap berbentuk limas atau kerucut yang terbuat dari jerami atau ijuk. Struktur atap ini memberikan sirkulasi udara alami yang membantu mendinginkan rumah saat cuaca panas. Rumah adat Sasak ini memiliki nilai simbolis dalam budaya Sasak. Atap limas yang tinggi melambangkan hubungan vertikal antara manusia dan dunia roh. Lalu selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat yang digunakan yaitu pakaian adat lambung yang dikenakan khusus bagi wanita pada waktu menyambut kedatangan tamu dan pada saat upacara adat yang dikenal dengan nama mendakin atau nyongkol. Pakaian tersebut berbentuk baju dengan warna hitam dengan bentuk kerah berhuruf V tanpa lengan dan dihiasi manik-manik pada tepian jahitan. Pakaian ini dipakai bersamaan dengan selendang yang bercorak ragi genap pada bahu kanan atau kiri penggunanya. Selendang ini terbuat dari bahan kain songket khas suku Sasak. Untuk bawahan busananya ini dipakai kain panjang yang dibalutkan pada pinggang. Kain ini bermotif bordir kotak atau segitiga di tepinya. Guna memperkuat balutan kain, dipakai sebuah sabuk anteng atau ikatan pinggang berbentuk kain yang ujungnya dijuntaikan ke pinggang kiri. Pemakaian busana adat lambung untuk wanita biasanya dilengkapi dengan aneka ragam aksesoris, antara lain sepasang gelang, gelang tangan maupun gelang kaki berbahan perak, lalu adanya anting-anting berbentuk bulat yang dibuat dari daun lontar, dan bunga cempaka atau warna yang terselip di sanggul rambut yang bermodel punjung plisep. Lalu pakaian adat yang dikenakan oleh pria disebut dengan baju pegon. Baju ini berbentuk jas hitam sebagai mana jas biasa, sedangkan untuk bawahannya dipakaikan biron atau cute, yaitu batik bermotif nangka berbahan kain pelung hitam, dan bagian kepalanya digunakan menggunakan ikat yang seperti ciri khas ikat pada Provinsi Bali. Lalu selanjutnya ada tarian daerah. Nah, tarian dari daerah Nusa Tenggara Barat ini dinamakan dengan tarian gendang balek, yang merujuk pada alat musik tradisional suku Sasak yang dimainkan secara berkelompok dalam bentuk orkestra. Nah, balek dalam bahasa Sasak ini berarti besar, sehingga gendang balek ini bisa dimaknai alat musik gendang yang berukuran besar. Gendang balek ini dikatakan sebagai tarian karena para pemain memainkan alat musik ini sambil menari. Penarinya itu biasanya sekitar 13-17 orang. Lalu ada dua jenis gendang balek, yaitu yang bernama mama atau laki-laki serta nina perempuan yang berfungsi sebagai pembawa dinamika. Selain itu ada juga gendang kodek yang berukuran kecil. Jadi kalau gendang balik itu berukuran besar dan gendang kodek itu berukuran kecil. Lalu selanjutnya ada makanan khas dari Nusa Tenggara Barat.
yaitu berupa ayam tilawang dan pelencing kangkung. Nah, ayam tilawang ini sering disajikan bersamaan dengan pelencing kangkung. Ayam tilawang ini merupakan hidangan yang berasal dari khas Lombok, yang terdiri dari potongan ayam yang dimasak dengan bumbu pedas yang khas. Ayam tilawang ini seperti ayam bakar yang dibumbui dengan bumbu pedas. Ayam tilawang ini sering disajikan dengan pelencing kangkung, sejenis sayur kangkung yang diberi bumbu sambal tomat pedas. Lalu selanjutnya ada upacara adat di Nusa Tenggara Barat yang disebut dengan upacara adat Bau Nyale. Nah, Bau Nyale ini dalam bahasa Sasak mengacu pada cacing laut yang muncul secara massal di perairan Lombok. Kedatangan nyale biasanya terjadi pada bulan purnama di bulan ke-10 dalam kalender Sasak yang disebut dengan bulan Carita. Bau nyale ini tidak hanya merupakan perayaan kebersamaan dan kegembiraan, tetapi juga memiliki makna budaya dan keagamaan. Masyarakat Sasak sangat meyakini bahwa nyale adalah pertanda baik yang membawa berkah bagi pertanian, hasil laut, dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Baik, saya Muhammad Apit akan menjelaskan terkait Nusa Tenggara Timur. Pertama, dari kondisi geologi, Kepulauan Nusa Tenggara Timur terletak dalam wilayah yang dikenal sebagai Wallace atau daerah yang membentang sekitar 5.000 km dari garis khatulistiwa dan terdiri dari lebih 13.500 pulau. Nah, wilayah ini terletak di antara paparan Sunda yang mencakup Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta Australia dan Papua Nugini. Beberapa pulau yang termasuk wilayah Wallace adalah pulau-pulau Nusa Tenggara seperti Lombok, Komodo, Flores, dan Sumba, serta Timor, Sulawesi, dan Maluku Utara seperti Halmahera dan Aru. Wilayah ini memiliki luas total sekitar 338.494 km persegi. Nah, garis Wallace ini memisahkan flora fauna antara Asia dan Australia, sehingga ada perbedaan pada bagian barat serta pada bagian timurnya. Evolusi organik di Nusa Tenggara Timur merupakan proses yang sangat kompleks. Ini disebabkan oleh proses kenaikan yang dimulai pada awal Mesozoikum, termasuk sirkum Australia yang membentuk busur di Sumba dengan orientasi ke arah timur laut, serta busur luar Sawu yang mengarah ke timur laut. Nah, pada periode tersier, wilayah ini mengalami proses kenaikan dengan pusatnya terletak di bawah laut Flores sebagai bagian dari pegunungan Sunda. Terjadi perubahan bentuk yang signifikan di daerah antara Sumba, garis busur luar Rote, hingga timur yang semuanya mengarah ke laut. Adapun daerah pundasi orogene timur sebagai berikut, yaitu busur luar yang tercakup antara Alor, Kambing, Wetar, serta non-vulkanis. Kemudian palung antara, yaitu Pulau Sumba dan Sawu. Kemudian busur luar mencakup Pulau Dana, Rai Jua, Sawu, Rote, Semau, dan Timor. Kemudian ada Backdip yang berupa pegunungan Batu Raja. Nah, berhentinya aktivitas vulkanik di NTT disebabkan karena penyumbatan aliran magma sebagai akibat pergerakan lempeng Australia ke arah utara. Kemudian ada faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi hilangnya aktivitas vulkanik, yaitu adanya gaya endogen dari lapisan tektonosfer telah habis, puncak asteroidnya mungkin mengalami pembekuan sehingga saluran magma yang keluar tersumbat, dan batu tampar kurang dari 200 meter. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri banyak potensi galian seperti emas, tembaga,
nikronium dan uranium yang ditemukan di sana. Nah, ini merupakan bukti terjadinya peristiwa pengangkatan yang terjadi dalam waktu yang kisarannya belum cukup. Kemudian ada distribusi struktur batuan geologi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di antaranya batuan silik asid, batuan berasam kersiasam terdapat di Kabupaten Alor, Mbata, Flores, Sika, Ende, Kabupaten Ngada, Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang. Kemudian batuan metik yaitu batuan basa, batuan intermediate basik, batuan pre-tertiary andividio, kemudian batuan palagene, batu dan aluvial teras deposit dan collarettes. Kemudian batuan neogen, batuan kekkenoseries, batuan cenobite series, batuan cenobite N dan opus series, batuan silik epusis, batuan triasik, dan batuan kristalin sheet. Kemudian ada dari geomorfologi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur terdiri dari kepulauan yang terletak di sepanjang jalur gen antiklin yang terbentuk akibat perluasan busur banda di sisi baratnya. Nah, ada dari fisiografi NTT mencakup daratan sebesar 10%, vulkanik atau pegunungan 36%, itu aktivitasnya, batuan kars 6%, struktural 45%, laut, sungai, danau atau disebut perairan sebanyak 3%. Dan ada 5 palung dan busur yang terdapat di NTT. Di antaranya palung belakang berada di sebelah timur Flores, terbentuk akibat bagian barat dari cekungan Selat Banda. Nah, ada busur dalam. Nah, busur dalam merupakan kelanjutan dari busur dalam yang dimulai di Jawa dan berlanjut hingga mencapai busur dalam di Banda. Nah, di wilayah Nusa Tenggara terdapat sebuah punggungan gen antiklin selat yang terletak di antara pulau-pulau dan bagian baratnya memiliki kedalaman dangkal dan secara bertahap menjadi lebih dalam ketika bergerak ke arah timur. Kemudian ada palung antara dengan Sumba. Nah, palung ini berlokasi di antara busur dalam vulkanis Pulau Jawa, Lombok, dan Bali, dan punggungan dasar laut di sebelah Selat Jawa. Kemudian ada busur luar. Nah, busur luar ini merupakan pulau-pulau di daerah Nusa Tenggara yang termasuk ke dalam busur luar, seperti Dana, Rijau, Sau, Roti, Senam, dan Timor. Nah, pada bagian Selat Jawa, punggungan dasar laut muncul hingga kedalaman 1.200 meter di bawah permukaan laut, kemudian menurun ke arah timur hingga mencapai kedalaman 4.000 meter. Nah, beberapa bagian palung ini diantaranya sebagian mengalami kenaikan. Dan terakhir ada palung depan. Nah, palung depan ada di palung depan di Jawa merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda menjulur ke arah timur. Nah, saat mencapai Sumba, kedalamannya berkurang, dan di sebelah selatan Sawo, palung terdapat membentuk lekukan ke arah timur, sejajar dengan timur. Selanjutnya ada sesar dan patahan di Nusa Tenggara Timur. Nah, daerah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya adalah bagian dari sistem tektonik Indonesia yang luas. Nah, wilayah ini termasuk dalam jalur pegunungan Mediterania dan terletak di zona pertemuan antara lempeng tektonik. Pertemuan ini bersifat konvergen, yang berarti kedua lempeng bergerak mendekati satu sama lain, dan lempeng Indo-Australia salah satunya menekan ke bawah lempeng Eurasia. Batas pertemuan lempeng ini teridentifikasi keberadaan palung lautan yang disebut Timor Trog yang berlokasi di sebelah selatan Pulau Timor.
Nah, ada 3 jenis sesar yang berada di Nusa Tenggara Timur. Pertama, sesar naik belakang busur atau back arc thrust. Nah, sesar ini terbentuk karena lempeng Eurasia melakukan penekanan ke atas terhadap lempeng Samudra Indo-Australia. Kemudian ada hipotesis yang menyatakan bahwa tumbukan antara busur benua yang kenal sebagai arc kontinen kolosin kemungkinan memainkan peran penting dalam mengendalikan proses deformasi sesar naik ini. Nah, mengarah ke Laut Flores dan berjalan sejajar dengan busur sesar naik ini, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terdapat segmen-segmen yang membentuk sebagian utama dan sebagian tambahan. Kedua, ada sesar segmen bara atau sesar naik Flores atau Flores Thrust. Nah, sesar ini membujur dari Laut Bali sampai utara Flores. Flores Thrust ini dikenal sebagai generator gempa-gempa perusak atau mengancam kehidupan di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari sesar segmen bara ini pada tahun 12 Desember 1992 terjadi tsunami yang menewaskan 2.100 orang yang disebabkan oleh gempa yang dipicu oleh sesar naik Flores ini. Terakhir ada sesar segmentasi timur, atau sesar naik Wetar atau Wetar Thrust. Nah, membentang dari Pulau Alor hingga Pulau Romang dianggap sebagai sesar yang memicu gempa di NTT. Jadi sesar-sesar atau gempa-gempa di NTT ini dipicu oleh sesar ini katanya. Nah, gempa Alor yang terjadi pada 18 April 1898 dan gempa Alor 4 Juli 1991, nah yang menewaskan ratusan orang, nah diakibatkan oleh sesar naik Wetar ini. Nah, kemudian ada sebaran gunung api. Karena terdapatnya pertemuan antara lempeng dan bagian dari sirkum Mediterranean serta aktivitas tektonik yang cukup aktif membuat tersebarnya gunung api aktif di Nusa Tenggara Timur. Ada sekitar 20 gunung aktif yang berada di NTT. Di antaranya Gunung Waisano, Ranakah, Iniere, Inielika, Iya, Caldera, Gunung Kelimutu, Gunung Egon, Gunung Ilimuda, Gunung Lewit Tobi, Gunung Loro Beleng, Gunung Riang Kotang, Gunung Paluweh, Gunung Iliboleng, Gunung Ilabela, Gunung Lewutolo, Iliwung, Batu Tara, Cirung, dan Poco Leuk Subregion. Kemudian dari iklim, kita tahu bahwa Nusa Tenggara merupakan wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh angin muson atau dari Asia Australia, kemudian El Nino, La Nina, dan fenomena lainnya. Nah, tetapi di NTT kondisi iklimnya menyebabkan curah hujan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, NTT memiliki iklim sabana dengan luasnya padang rumput. Ini disebabkan karena angin muson timur yang bergerak dari Australia ke wilayah Indonesia. Nah, atau bisa disebut iklim tropis kering yang ditandainya dengan kemarau yang berlangsung lama sekitar 8 bulan per tahun dengan distribusi curah hujan yang tidak merata serta rentang suhu udaranya berkisar antara 21,2 derajat Celcius hingga 33,4 derajat Celcius. Nah, daerah yang memiliki curah hujan tertinggi di NTT berada di wilayah Barat Flores, Tengah Timur, dan Barat Sumba. Nah, di Kota Kupang, seperti halnya wilayah NTT, terutama di daratan timur, hanya terdapat 2 musim yang dikenal, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau ini berlangsung dari bulan April hingga September, di mana angin bertiup dari Australia dan memiliki sedikit uap air mengakibatkan kondisi kering. Sebaliknya pada bulan Desember hingga Maret, angin bertiup dari benua Australia, benua Asia, dan Samudra Pasifik membawa banyak uap air dan menyebabkan musim hujan. Nah, pada tahun 2010
Suhu udara rata-rata di Kota Kupang mencapai 22,7 derajat Celcius hingga 31,8 derajat Celcius. Dan curah hujan rata-rata tertinggi tahun 2010 pada bulan Februari mencapai 469,8 meter kubik. Selanjutnya ada letak astronomis dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, NTT memiliki letak astronomis berada pada 8 derajat lintang selatan hingga 12 derajat lintang selatan dan 121 hingga 124 bujur timur. Ini membuat Nusa Tenggara Timur terletak di sebelah timur Indonesia dan berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Kemudian ada batas-batas wilayah dari NTT sendiri. Di antaranya sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan negara Timur Leste, sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Timur berlokasi di antara benua Australia dan benua Asia. Kita berada di antara Samudra Indonesia dan Laut Flores. Nah, NTT ini terbagi menjadi 20 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di 7 pulau utamanya, diantaranya Pulau Sumba sebagian dari Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Kemudian Pulau Timur terdiri dari Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Beluk, Kota Kupang. Kemudian Pulau Flores terdiri dari Pulau Flores Timur, Sika, Ende, Nganda, Nagekeo, Manggarai, Manggarani Barat, Manggarai Timur. Nah, kemudian Pulau Alor terdiri dari Alor, Pulau Lembata terdiri dari Lembata, Pulau Rote hanya Rotendando, dan Pulau Sabu hanya Sabu sendiri. Nah, wilayah NTT adalah kumpulan banyak pulau yang mencapai 1.192 pulau, dan di mana 432 diantaranya telah diberi nama, sementara sisanya belum memiliki nama atau bisa jadi belum ada penghuninya yang menetap. Nah, dari 432 pulau yang telah diberi nama merupakan 4 pulau besar yang sangat signifikan. Untuk luas daratannya sendiri sekitar 48.718,10 km persegi atau sekitar 2,49% dari luas wilayah Indonesia, dan luas perairannya kurang lebih 200.000 km persegi di luar perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Flora dan fauna. Flora di Nusa Tenggara Timur ada cendana wangi, yaitu sebuah jenis pohon yang menghasilkan kayu dan minyak cendana. Kayunya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan bahkan sebagai hiasan keris atau biasa disebut dengan warangka. Aroma kayu cendana dapat bertahan berabad-abad. Digunakan juga untuk perawatan jenazah putri-putri raja di Sri Lanka sejak abad ke-9. Pohon cendana ini awalnya adalah parasit karena memerlukan pohon inang untuk mendukung pertumbuhannya karena akar sendiri tidak cukup kuat. Kayu cendana dari daerah Mizoram di India Selatan dan Timur Indonesia dianggap memiliki kualitas terbaik dan sangat berharga. Fauna di Nusa Tenggara Timur ada komodo atau biawak komodo, Varanus komodoensis, dikenal karena ukurannya yang besar dan pemangsa puncak yang ditemukan pada tahun 1910. Komodo terancam kepunahan karena hilangnya habitat akibat aktivitas manusia. Untuk melindungi mereka, pemerintah Indonesia membentuk Taman Nasional Komodo. Komodo dewasa biasanya beratnya sekitar 70 kg, tapi yang dipelihara sering lebih besar. Ada yang mencapai panjang 3,13 meter dan berat 166 kg. Memiliki gigi tajam dan air liurnya berbahaya karena bakteri yang mematikan. Komodo tidak punya pendengaran baik, tetapi penglihatan jarak jauh yang baik. Mereka menggunakan lidah mereka untuk mencium bau dan rasa.
serta indera vomeronasal untuk navigasi di dalam gelap. Sisik-sisik mereka memiliki sensor sentuhan, dan komodo dapat mendeteksi daging bangkai dari jarak jauh. Meskipun awalnya dianggap tuli, mereka dapat merespons suara dan suara manusia. Selanjutnya, sumber daya alam. Nusa Tenggara Timur sering dikaitkan dengan musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Ternyata memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah cadangan mineral termasuk mangan, krom, nikel, tembaga, dan emas. Selain mangan yang tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Timur, NTT juga memiliki potensi emas di wilayah Flores. Sebanyak 40% wilayah NTT terdiri dari kompleks Bobonaro yang kaya akan mangan, dengan kualitas mangan yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Cadangan mangan di NTT diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan industri logam di Indonesia dan pasar ekspor dalam puluhan hingga ratusan tahun mendatang. Selain itu, karena letak geologisnya yang merupakan hasil tumbukan lempeng Hindia, Australia, dan Eurasia, NTT memiliki potensi panas bumi serta berbagai jenis mineral lainnya. Selain sumber daya mineral, NTT memiliki potensi dalam pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Wilayah ini juga kaya akan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya angin dan tenaga pasang surut. Meskipun begitu, NTT menghadapi tantangan dengan kurangnya sumber daya manusia meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berikut ada beberapa aspek sosial dan budaya Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, sei daging asap khas Rote. Sei adalah hidangan daging asap yang proses pembuatannya melibatkan pengasapan daging sapi di atas api hingga matang. Sei dikenal karena aroma khasnya, warna merahnya, kelembutannya, dan rasa yang lezat. Sei berasal dari Rote Endao, sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, aksara Lota, yaitu sistem penulisan yang digunakan oleh penduduk Pulau Lembata. Aksara Lota ini adalah skrip abjad yang ditulis dari kiri ke kanan. Yang ketiga, seni tari bonet, yaitu tarian tradisional yang berasal dari Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh sekelompok penari yang mengenakan kostum berwarna-warni dan menari sesuai dengan irama musik tradisional. Biasanya tari bonet ini ditampilkan dalam festival atau acara budaya di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Rumah Adat Nusa Laki, yang merupakan ikon Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki desain arsitektur yang khas terdiri dari dua bagian utama, yakni bagian atas dan bawah. Rumah adat ini secara tradisional digunakan sebagai tempat tinggal utama kepala suku Endelio, dan namanya berasal dari kata dalam bahasa Endelio yang Musa artinya ketua dan laki yang berarti adat. Konsep filosofis di balik rumah adat Nusa Laki yaitu menjalin keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Yang kelima, pakaian adat Rote. Nusa Tenggara Timur yaitu provinsi yang kaya budaya dengan 7 suku yang berbeda. Masing-masing memiliki pakaian adatnya sendiri. Namun pakaian adat Rote ini menjadi salah satu yang paling populer dan telah menjadi ikon provinsi NTT. Berbeda antara pria dan wanita, pria mengenakan kemeja putih dengan kain tenun pengganti celana atau kain yang disampirkan, sedangkan wanita mengenakan kain tenun sebagai baju terusan dengan aksesoris seperti tiilaga, bulomolik, selempang, pendi, dan habas. Yang keenam, catemak jagung, yaitu makanan penutup tradisional daerah NTT terbuat dari jagung dan bahan seperti kacang tanah, buncis, dan sayuran, sering disajikan selama Ramadan. Yang ketujuh, upacara adat Reba, yaitu ritual tahunan masyarakat Ngada di Nusa Tenggara Timur Indonesia yang menghormati leluhur, Tuhan, alam, dan budaya, diadakan bergiliran setiap tahun oleh keluarga angkat pada bulan Januari atau Februari. Selanjutnya, industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Danau Kelimutu atau Gunung Kelimutu, yaitu gunung berapi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan 3 danau kawahnya yang terkenal sebagai Danau Tiga Warna. Danau ini mengubah warnanya seiring waktu. Nama Kelimutu berasal dari kata keli, yaitu gunung, dan mutu, yaitu mendidih. Menurut kepercayaan lokal, warna-warna danau memiliki makna dan kekuatan alam. Danau Tiwu Kelimutu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada warna biru, Tiwu Nuwa Muri Kofai, tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi.
merah Tiwu Ata Polo bagi jiwa yang melakukan kejahatan, dan putih Tiwu Ata Embuku untuk jiwa orang tua. Penduduk sekitar percaya untuk memberi sesajen saat danau berubah warna. Yang kedua ada Pulau Komodo, terletak di Kepulauan Nusa Tenggara di timur Pulau Sumbawa dengan Selat Sape memisahkannya. Ini adalah rumah bagi hewan komodo dan merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. Administratif pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini adalah habitat asli komodo dengan sekitar 1.300 ekor di sana dan sekitar 250 ekor jika termasuk pulau lainnya seperti di Rinca dan Gili Mutang. Pulau ini juga memiliki beragam flora termasuk kayu sepang dan Sterculia oblongata dan merupakan situs warisan dunia UNESCO bersama dengan pulau lainnya. Yang ketiga, Pantai Pink atau Pink Beach. Dikenal sebagai Pink Beach karena pasirnya memiliki warna merah muda yang terjadi secara alami. Fenomena ini hanya ada di 7 negara lain selain Nusa Tenggara Timur, termasuk Filipina, Italia, Karibia, Bahamas, Yunani, dan Bermuda. Yang keempat ada Pulau Padar, yaitu pulau eksotis di Taman Nasional Komodo Flores Indonesia dengan pemandangan spektakuler yang bisa dinikmati dari puncaknya. Waktu terbaik mengunjunginya adalah saat musim kemarau, khususnya bulan April, Juni, dan September-November. Pendakian ke puncak relatif singkat, tapi medan savananya bisa menantang. Dari sini, Anda bisa melihat 3 teluk di bawahnya. Yang terakhir ada mata pencaharian, agama, dan bahasa. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertanian ini mencakup tanaman pangan seperti jagung, ubi kayu, dan padi, serta beternak yang menjadi sumber pendapatan dominan di wilayah ini. Selain itu, beberapa penduduk NTT juga bergantung pada kegiatan perikanan, terutama di wilayah pesisir dan sektor pariwisata yang semakin berkembang di pulau-pulau terkenal seperti Flores, Komodo, dan Lombok yang menjadi sumber penting pendapatan ekonomi. Mayoritas penduduk NTT menjalankan agama Kristen sebagai keyakinan utama dalam hidup mereka. Dalam agama Kristen di NTT, 2 denominasi yang dominan yaitu Katolik dan Protestan. Pengaruh agama Kristen telah mencapai tingkat yang sangat penting di wilayah ini sejak zaman penjajahan oleh Portugis dan Belanda. Namun, tidak hanya agama Kristen yang ada, juga minoritas yang mempraktikkan agama Islam, serta masih ada yang mempertahankan kepercayaan tradisional yang berhubungan dengan budaya dan suku-suku asli NTT. Namun, penting dicatat bahwa jumlah pengikut agama Katolik dalam konteks agama Kristen cukup signifikan di NTT. Dan ada 5 bahasa terbesar yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasinya. Kelima bahasa itu diantaranya bahasa Dawan di Pulau Timur, Manggarai mewakili daratan Flores, Canberra di Pulau Sumba, Rote dan Ambui mewakili Alor.